Kisah berawal dari Boran, memiliki istri bernama Alia dan anak lucu bernama Dennis. Mereka tinggal di Kanada dengan bahagia. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Mereka mengalami kecelakaan dan mengakibatkan Boran dalam kondisi kritis. Di saat-saat terakhirnya, ia hanya meninggalkan sebuah pesan penting, nomor telepon saudaranya yang bernama Cihan, dan permintaan agar jasadnya dimakamkan di tanah kelahirannya kota Albora, negara Turki. Setelah itu, dunia Alia seolah runtuh seketika. Suaminya yang selama ini menjadi pelindung, pergi untuk selamanya, meninggalkannya hanya bersama anak tercinta. Alia terbang menuju Mardin bersama putra dan pengacaranya yang bernama Izet serta peti jenazah almarhum Boran. Hatinya berkecamuk dengan duka dan kecemasan. Ia membayangkan Cihan akan hadir untuk menyambut mereka, menenangkan keadaan sekaligus memegang kendali. Ternyata yang menunggunya di bandara bukanlah wajah keluarga, melainkan segerombolan pria asing dengan tatapan tajam seperti preman. Aura yang mereka pancarkan begitu gelap, seolah dunia yang mereka jalani penuh kekerasan. Alia terkejut dan kebingungan. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Cihan, hanya orang-orang asing yang mengaku dikirim untuk menjemputnya. Kejanggalan itu membuatnya semakin gelisah, namun demi menghormati jenazah suaminya, ia akhirnya menahan diri dan mengikuti rombongan tersebut. Setelah pengurusan dokumen selesai, perjalanan panjang mereka dimulai. Mobil-mobil berjajar rapi mengawal rombongan menuju daerah yang disebut Albora. Alia sempat menolak, curiga dengan niat orang-orang aneh itu. Namun, rasa kasihan pada jenazah Boran membuatnya mengalah. Ia tidak ingin jasad suaminya dikebumikan terlalu lama hanya karena dirinya enggan percaya pada jalan yang sudah disiapkan. Sebelum tiba di wilayah Albora, barisan mobil itu dihentikan polisi bersenjata lengkap. Polisi menuduh rombongan itu sedang menyelundupkan barang ilegal. Alia yang tidak mengerti apapun semakin marah dan terpojok. Situasi menjadi kacau, polisi bersikeras melakukan pemeriksaan bahkan hendak membuka peti jenazah Boran. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dari dalamnya keluar seorang pria berwajah dingin dengan langkah tegas. Dalam sekejap ketegangan itu mereda. Polisi akhirnya mundur dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Namun bagi Alia, momen itu membuka matanya bahwa ia kini berada di dalam pusaran dunia yang berbahaya. Perjalanan itu berakhir di sebuah mansion megah yang berdiri di tengah benteng besar dengan penjagaan yang ketat. Ratusan orang sudah menunggu di halaman. Mereka menundukkan kepala saat Alia dan Dennis berjalan ke arah mansion. Namun, suasana yang harusnya penuh duka berubah menjadi tegang. Mansion itu terasa lebih menyerupai markas perang daripada rumah keluarga. Di sekelilingnya, penjaga bersenjata membawa pistol dan senapan, seakan mereka siap menghadapi serangan kapan saja. Di dalam mansion, Alia dan anaknya disambut oleh dua adik iparnya, Kaya dan Nare, dengan ekspresi penuh kesedihan, sedangkan ibu mertuanya bernama Sadakat menunggunya di ruang keluarga. Saat Alia mencoba memberi salam penuh hormat kepada Sadakat, ia hanya mendapat balasan dingin. Alia bahkan langsung dituduh sebagai penyebab kematian Boran. Duka di hatinya semakin dalam. Yang lebih menyakitkan, Sadakat bersikeras agar Dennis dijauhkan darinya. Baginya, cucunya itu adalah darah murni Albora dan tidak pantas tumbuh di bawah asuhan perempuan yang dianggap sebagai pembawa sial. Di sore hari, setelah jenazah Boran dimakamkan, acara pengajian pun dimulai. Mansion itu dipenuhi orang-orang yang berduka. Meski sebagian terlihat lebih sibuk menjaga senjata daripada membaca doa. Alia merasa semakin terasing, duka yang membebani hatinya semakin bertambah dengan ketakutan akan nasib Dennis. Dalam keheningan malam, Alia memutuskan membawa Dennis pergi bersama pengacaranya. Ia mengemasi barang seadanya, berniat meninggalkan mansion untuk tinggal di hotel. Baginya, mansion itu bukanlah rumah, melainkan sangkar penuh ancaman. Namun, rencananya diketahui oleh para penjaga. Alia tetap nekat membawa Dennis menuju mobil Izet dan berusaha kabur. Kejar-kejaran pun terjadi di jalanan gelap Mardin. Deru mesin dan cahaya lampu mobil menembus malam, sementara dari belakang konvoi kendaraan Cihan dan anak buahnya mengejar tanpa henti. Tepat di sebuah jalanan luas dan sepi, mobil Alia berhasil dihentikan. Cihan menghadangnya dengan penuh amarah. Ia menegaskan bahwa meninggalkan mansion hanya akan memperburuk keadaan, sekaligus mengundang bahaya bagi Dennis. Perdebatan sengit Cihan dan Alia berlangsung. Dalam kepanikan, Alia mengeluarkan pistol yang ia temukan di dalam mobil. Tangannya gemetar, emosi tak terkendali hingga pelatuk tertekan tanpa sengaja. Dentuman keras menggema dan peluru itu bersarang di tubuh Cihan, meninggalkan keheningan yang lebih
lebih mencekam daripada jeritan. Lalu, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Alia akan bertahan? Atau apakah Alia akan melawannya? Ikuti channel ini untuk update drama Turki lainnya.